Saudara, kita banyak melihat bagaimana teori-teori filsafat dicobakan untuk diterapkan di hal-hal praktis. Dan itu pemaksaan itu akhirnya bisa menimbulkan suatu gegar filsafat atau gegar budaya, bahkan gegar politik. Misalnya adanya teori Karl Marxisme diterapkan dalam komunisme, ternyata dalam aplikasinya tidak semudah seperti yang ada di dalam bayangan. Contoh lagi adalah kasus tentang filsafat Darwinisme yang coba diterapkan oleh Hitler dengan sistem hukum alam, siapa yang kuat dia yang akan menang, akhirnya justru menimbulkan masalah pada otoritarianisme di dalam praktik berpolitiknya, menimbulkan bencana alam kemanusiaan dalam Perang Dunia Kedua. Nah, saudara-saudara, gimana dengan kasus yang ada pada filsafat Kantian yang diterapkan secara teoritis? Kita mulai dengan studi kasus yang menggambarkan bagaimana prinsip etika Immanuel Kant ini diterapkan pada masalah-masalah dan kondisi situasi modern. Nah, di sini kita perlu mempertimbangkan tantangan etika untuk pengambilan keputusan-keputusan penting. Keputusan penting diantaranya menyangkut soal hidup mati seseorang dalam keputusan medis yang sering menghadapi dilema di mana ada saatnya eutanasia itu dilakukan atau tidak. Dan ini juga hal yang saling sering ditemui adalah pada saat pembedahan. Operasi bedah itu biasanya perawatan dari seseorang membutuhkan persetujuan dari keluarga pasien. Perawatan akhir hidup dan persetujuan untuk pembedahan inilah adalah satu contoh etika yang diterapkan dalam masalah praktis. Dan etika Immanuel Kant itu mengharuskan pasien diperlakukan secara bermartabat sebagai seorang manusia, dan kepada pasien mereka dikasih waktu atau kesempatan opportunity untuk mengambil keputusan tanpa ada pengaruh dari orang lain, tanpa ada paksaan, tanpa di bawah tekanan. Itulah yang disebut sebagai keputusan yang diambil secara otonom. Dan di sini mencerminkan adanya suatu dorongan dari Immanuel Kant tentang otonomi individu. Di situ maksud dari otonomi individu, bahwa setiap orang mengambil keputusan untuk kehidupannya itu adalah berdasar kesukarelaannya tanpa paksaan dari orang lain. Dan di sini juga di dalam keputusan itu yang diambil mesti mempertimbangkan rasio. Dan di situ berarti ada rasionalitas di dalam pertimbangan etis. Contoh ini adalah penggunaan etika Kant untuk mengevaluasi kasus-kasus yang melibatkan analisa dampak lingkungan dalam pembangunan pabrik, dalam pembangunan proyek-proyek untuk industri. Itu harus dievaluasi berdasar analisis dampak lingkungan. Jadi ini menyangkut soal kebijakan lingkungan. Nah, saudara-saudara, dari perspektif ini seorang Kantian atau seorang penganut Immanuel Kant, secara perspektif kita mempunyai kewajiban untuk melestarikan lingkungan. Dan ini ada dasarnya yang kuat, yaitu nalar kritisnya, atau saya sebut sebagai alasan kritis. Karena kalau nalar kritis adalah lebih bersifat penalaran, kalau alasan itu saya tekankan kepada alasan karena dalam segala hal sesuatu kita berpikir itu ada alasan untuk menerima atau untuk menolak. Ada alasan-alasan pembenar, ada alasan-alasan membuat hal yang kita sebut itu salah. Maka di dalam Critique of Pure Reason saya menerjemahkannya bukan sebagai kritik terhadap nalar murni, tapi terlalu abstrak bagi saya. Dan ini lebih mendarat di bumi bila saya memakai istilah kritik
alasan murni. Dalam setiap pemikiran kita ada dasar, alasan dari setiap pemikiran kita. Nah, di sini alasan murni untuk kondisi kritis melestarikan lingkungan itu adalah kondisi yang sangat kita butuhkan untuk pemikiran moral dan hal-hal yang bersifat praktis yang berdampak kepada generasi yang akan datang. Jadi yang kita pikirkan bukan hanya diri kita sendiri, tetapi secara universal etika ini berlaku. Dan ini berlakunya bukan hanya pada masa sekarang, generasi yang ada saat ini, tapi berlaku juga menembus waktu. Menembus waktu berarti juga untuk generasi yang bukan generasi kita. Generasi yang akan datang yang belum mengalami. Sedangkan menembus ruangnya di mana saja. Hal itu untuk melestarikan lingkungan sangat dibutuhkan perspektif yang memikirkan kewajiban-kewajiban kita terhadap kelestarian lingkungan. Immanuel Kant dengan pemikirannya juga memberikan dorongan kepada universalisasi, yaitu yang bersifat umum tadi, gagasan yang hanya boleh dilakukan oleh seseorang berdasarkan pada dasar-dasar atau prinsip yang dapat diterapkan secara umum. Dan ini sangat penting untuk menjadi alat atau sarana kita mengambil kebijakan apa saja, termasuk di dalamnya kebijakan hukum dan sosial modern. Di sini secara filosofis kita memastikan bahwa kebijakan yang kita rancang itu haruslah memenuhi standar adil, keadilan, dan pemerataan sosial. Tidak hanya efektif, jadi ada unsur-unsur sosialisme di sini, ada keadilan dan pemerataan. Misalnya kebijakan mengenai imigrasi atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, dari negara satu ke negara lain, atau kesejahteraan sosial. Ini penilaiannya harus berdasarkan apakah kebijakan ini menghormati hak-hak dan martabat individu. Jadi harus ditekankan lagi sebagai hal itu menghormati individu secara otonom yang terlibat sesuai dengan etika Kantian. Nah, saudara-saudara, teori ini jelas menawarkan kerangka kerja yang punya prinsip yang tidak sekedar ikut-ikutan atau asal-asalan, dan sifatnya adalah baka, kekal, atau abadi. Yang ini akan sangat relevan dimanapun saja, kapan saja, dan ini menjawab pertanyaan dalam tantangan-tantangan moral selanjutnya pada abad milenial, abad baru, moral abad 21. Dan jelas semuanya ini memberikan kontribusi landasan metodologis untuk dapat memastikan bahwasanya tindakan atau perlakuan atau kebijakan atau semua keputusan kita tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, tapi juga memenuhi kebutuhan secara etis. Secara etis, dan ini mesti dibenarkan, mesti dapat dibenarkan secara umum, berlaku menyeluruh atau universal.